Kalau boleh tahu kedatangan ke Mabes Polri ini ada apa, Bang? Ya, jadi kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia Oke. memang hari ini mengkhususkan datang ke Barreskrim dari pukul 10 tadi. Oh, Nah, dan tadi kami konsultasi dengan Barreskrim dan baru saja selesai. Yang intinya adalah kami berkonsultasi menanyakan sudah bisa belum kami melanjutkan untuk tahap laporan terhadap film Vina yang sekarang beredar di masyarakat. Karena ini mengganggu hukum acara kita. oke. Mungkin secara normatif perfilman ini hal yang indah dan menarik. Ini karya seni yang luar biasa. Ini bisa menginspirasi masyarakat agar jangan sampai melakukan hal yang ada di dalam film tersebut, yaitu pembunuhan yang keji. Tetapi di dalam hukum acara, di mana kita ketahui bahwa di Jawa Barat sana sedang dilakukan penyidikan terhadap salah satu tersangka gitu, yang tentunya belum masuk ke pengadilan bahkan, apalagi berkekuatan hukum tetap, inkrah van Kuisner. Tetapi kenapa film ini tetap beredar? Nah, takutnya secara hukum acara ini mengganggu penilaian hakim atau penilaian penegak hukum nanti dalam memproses perkara ini. Oleh karena itu kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia merasa bahwa ini harus ditegakkan. Bagaimana cara menegakkannya adalah tarik film ini dari peredaran di bioskop-bioskop agar jangan sampai memberikan sugesti yang buruk kepada para penegak hukum yang sedang menangani kasus penegakan keadilan yang ada di Jawa Barat terhadap tersangka pembunuh Vina tersebut. Artinya belum dilaporkan belum ada surat LP ya dari Mabes Belum. Polri ya? Makanya tadi Baru kami berkonsultasi dulu bagaimana sih hukum acaranya ini terkait perfilman ini. Kalau misalnya kita mau laporkan yang memproduksi film Vina ini itu bagaimana? Nah, sehingga kami mendapatkan tadi data-data dan informasi yang sangat valid. Oh, Jadi Barreskrim membuka peluang apabila memang kami mau mengadukan si produksi film ini. Seperti itu, saudara. Bang, dengan kalau film ini tidak ada juga tidak akan bisa membuka tabir kematian Vina dan Eki ya. Ini digambarkan Jadi, dengan saudara Mualim. Kami lanjut ya, saya nambahkan poin bahwa hari ini memang kami dari ALMI udah memasukkan laporan, tapi kami diarahkan untuk berdumas yang secara prinsip bahwa film ini kami duga telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Kegaduhan dalam artian bahwa film ini secara prinsip kami setuju dengan film itu, tapi yang kita tidak setuju bahwa terjadi kegaduhan di tengah masyarakat di sosial media dan lain-lain, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi bahwa proses penyidikan ini, proses penegakan hukum ini belum selesai sesuai yang dijelaskan oleh kawan saya tadi. Cuman karena laporan itu kita masuk, kami secara prinsip menuju sesuai dengan pasal yang sudah lama tadi kita perdebatkan di atas oleh penyidik. Kami memasukkan pasal di Undang-Undang ITE itu pasal 28 ayat 2 itu bersama dengan Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Perfilman pasal 31 itu, bahwa pemerintah punya kewenangan untuk menarik film itu jikalau dianggap mengakibatkan kegaduhan di tengah masyarakat dan seterusnya. Ya, saya garis bawahi tadi bahwa kalau tidak ada film ini tidak akan terkuak tabir kasus Vina dan Eki, Bang. Ya kan? Kalau tidak gaduh tidak akan ada lagi penyelidikan atau pencarian DPO. Jadi secara prinsip, Bang, kami sepakat atas proses penyidikan ini. Kami tetap mensupport kepolisian. Cuman yang kami khawatirkan adalah terjadi sugesti yang terjadi bagi proses penyidikan, mengganggu proses penyidikan. Kenapa? Karena proses penegakan hukum ini tidak boleh diintervensi lebih jauh. Artinya bahwa kami mendukung untuk segera penyidikan ini berjalan sesuai dengan prosedural. Nah, kan gitu. Kami sangat bersyukur ada film ini, kemudian proses ini kembali terungkap, ada lagi jadi tersangka. Tapi kan tadi Almi menyebut bahwa menimbulkan kegaduhan. Tapi dengan adanya kegaduhan ini kan jadi terbuka semua gitu loh. Ya, tetapi akibatnya itu tadi, Bang, yang terjadi bahwa karena proses ini menjadi viral seperti ini, akhirnya yang kita takutkan adalah ada proses keterburu-buruan dalam proses penyidikan. Akhirnya tersebar isu salah tangkap dan lain-lain. Kita percayalah ke teman-teman penyidik untuk melakukan proses ini. Kita support lah, termasuk kita turut berduka cita terhadap keluarga Vina. Bang, untuk yang dilaporkan sendiri
pihak PH-nya atau produsernya? Jadi yang kita laporkan itu ada dua secara prinsip. Oh. Yang memproduksi film ini, Oke. ya kan? Artinya Dengan film PT-nya ini. ya? Iya. Perusahaannya ya? Kami melaporkan itu semua. Kenapa? Karena kami anggap bahwa inilah yang harusnya penyidik atas aduan masyarakat ini bisa mengambil tindakan. Tindakan apa itu? Ya silakan panggil mereka untuk mengklarifikasi terkait itu. Termasuk kami setelah ini akan ke lembaga sensor dan lain-lain ya kan terkait ke penyiaran apa semua terkait apakah ini berkompeten atau tidak. Nah, gitu modelnya. Bang, untuk tindak lanjutnya nanti akan dilaporkan kapan nih Bang? Jadi memang menjadi perdebatan kami tadi oleh penyidik bersama dengan penyidik. Kenapa? Karena namanya proses produksi perfilman seperti ini kan ada prosedurnya. Seperti dengan teman-teman pers itu biasanya diselesaikan dulu di Dewan Pers dan lain-lain. Yeah. Ini persoalan film, apakah ini akan menjadi kewenangan KPI, Komisi Penyiaran, atau kan di lembaga sensor. Kami diarahkan ke sana dulu dan dalam waktu dekat 1-2 hari ini kita akan ke sana dan akan balik lagi untuk membuat laporan sesuai dengan seperti apa respon mereka terhadap aduan kita hari ini. Oke. Oke ya? Cukup. Oke Bang, yuk. Iya, tadi saya ingin menambahkan aja memang ini delik pidananya ada ya, Undang-Undang ITE, kemudian kan ada pasal 31 perfilman. Jadi ada dua objek, pertama delik pidana, kemudian terkait dengan perfilman tadi. Nah kalau kita kupas satu-satu, kalau delik pidana, tentu ini kan pasal 28 ayat 1 ayat 2 ya, Undang-Undang ITE junto pasal 45 huruf A. Artinya membuat kegaduhan, menimbulkan rasa kebencian dan seterusnya itu diancam 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Kemudian yang objek berikutnya terkait dengan pasal 31 Undang-Undang Penyiaran. Nah itu bisa ditarik kalau memang perfilman itu sudah menciptakan kegaduhan, kemudian menciptakan rasa aman, maka pemerintah berhak untuk mencabut itu. Nah memang yang kita laporkan belum tentu yang memproduksi ya. Oh, memproduksi ya. Yang produksi filmnya itu sudah kita sampaikan. Nah, nanti proses next berikutnya belum tentu kita ke lembaga sensor, kemudian lembaga penyiaran perfilman. Itu kita akan laporkan ke sana. Thank you Bang. Oke.